Halo teman-teman, kita ketemu lagi di minggu yang ketujuh dan kita minggu ini ada di modul yang ketujuh dan seperti biasanya kita dalam satu modul itu ada dua topik ya, ada topik satu dan ada topik yang kedua. Nah, di minggu yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai materi paragraf. Tapi kita bagi nih jadi dua. Kita fokus dulu pada tentang paragraf. Apa itu paragraf? Apa sih ciri-cirinya paragraf ya? Nah, nanti di topik yang kedua baru kita mengenal lagi nih paragraf itu ternyata banyak sekali jenisnya teman-teman. Jadi minggu ini topik ini kita fokusnya hanya di paragraf. Dari pengertian paragraf, apa sih sebenarnya ciri-cirinya kita akan fokus di sini. Oke teman-teman, dan minggu ini, minggu ketujuh ini adalah minggu yang terakhir sebelum teman-teman mengerjakan atau menjalankan ujian tengah semester atau UTS. Jadi teman-teman sebelum UTS jangan lupa persiapkan dirinya dan teman-teman boleh lihat-lihat lagi modul yang ke 5 ya, modul yang kelima, karena di modul yang kelima itu saya memberikan kisi-kisi supaya teman-teman mudah dalam mengerjakan soal-soal UTS. Jadi teman-teman boleh lagi nih minggu kelima nanti sebelum makin mendekati UTS. Nah, minggu ini juga sebenarnya masih dalam suasana Idul Fitri ya teman-teman. Nah, jadi saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Nah, tapi walaupun kita ada di minggu pekan-pekan Idul Fitri gitu ya, saat-saat lebaran, saatnya bermain, misalnya teman-teman waktu bermainnya lebih banyak, bertemu dengan keluarga gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus tetap menuntaskan modul 7-nya ini sampai dengan selesai. Mulai dari membaca semua materinya, menyaksikan semua video-video yang saya berikan dan video rekomendasi juga, dan pastinya mengerjakan tes online supaya kehadirannya teman-teman tetap dalam progresnya 100% ya, jangan sampai kurang dari 100%. Oke teman-teman, kita langsung ke topik kita yang pertama yaitu paragraf. Teman-teman itu pastinya sering sekali mendengar kata paragraf, sepertinya sudah jadi makanan sehari-hari ya teman-teman ya. Nah, lalu sebenarnya paragraf itu apa sih teman-teman pengertiannya? Oke, ini pengertiannya. Satuan bahasa yang membicarakan suatu topik atau gagasan atau pokok pembicaraan. Jadi, kalau misalnya kita kenal kalimat itu adalah satuan atau kumpulan kata yang mempunyai sebuah makna ya. Nah, tapi kalau paragraf ini sudah naik ya teman-teman, sudah naik dari makna, bukan hanya makna, tapi dia punya pokok bahasan, dia punya suatu hal, dia punya topik yang akan dibicarakan. Jadi teman-teman, paragraf ini pastinya lebih besar lagi dari kalimat, karena paragraf itu adalah penggabungan dari gabungan dari kalimat-kalimat ya. Jadi kalau kalimat kita hanya mengetahui makna, kata kita hanya mengetahui makna, sedangkan di dalam paragraf ini ada topiknya, ada gagasan yang mau penulis sampaikan atau yang mau kita sampaikan ke orang lain. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman pengertiannya. Oke, sekarang kita ke ciri-ciri paragraf. Ada berapa ciri-ciri paragraf? Saya melihat ada 5 ciri paragraf di sini. Yang pertama, terdiri dari beberapa kalimat. Seperti tadi yang saya bilang, yang namanya paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Atau tadi bisa dibilang satuan bahasa. Nah, satuan bahasanya itu berbentuk dalam sebuah kalimat. Kalimat. Ada berapa sih sebenarnya minimalnya di paragraf itu? Teman-teman, dari satu paragraf itu minimalnya terdiri dari 3 atau 4 kalimat. Maka kalau misalnya kurang dari 3, maka itu tidak bisa disebut sebuah paragraf. Kemudian, nah ini tuh yang secara tertulis ya, yang kelihatan. Kalimat pertama itu menjorok itu ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu harus menjorok. Biasanya ini teman-teman suka lupa, tolong jangan dilupakan ya. Nah, yang ketiga, pastinya tadi saya sudah bilang juga, ada topik. Ada topik yang jadi gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis atau kita kepada orang lain. Nah, kemudian kalau strukturnya paragraf teman-teman itu ada yang namanya kalimat topik dan juga ada yang namanya kalimat pengembang. Jadi di dalam paragraf itu ada dua
ada dua struktur. Struktur yang pertama adalah kalimat topik dan kemudian kalimat pengembang. Nanti kita bahas. Yang terakhir, kalimat dalam paragraf, sorry saya mistyping dalam ya, dalam paragraf saling terkait satu dengan yang lain. Jadi di dalam paragraf itu antara kalimat pertama dengan kalimat kedua sangat berhubungan, dua dengan tiga dan seterusnya. Jadi makanya disebut sebuah paragraf itu karena mereka berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada fungsi paragraf bagi penulis. Jadi, kalau kita ngomongin masalah paragraf itu, maka ada dua aspek nih teman-teman. Ada penulis dan juga ada pembaca. Nah, kalau bagi penulis ini fungsinya adalah memudahkan penulis memberikan sebuah pemahaman dalam dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dari dalam teks. Nah, jadi kan penulis ini misalnya ya teman-teman, seorang penulis gitu kan, menuliskan sebuah novel. Nah, itu kan pasti tema yang akan diceritakannya itu banyak. Nah, dengan paragraf ya, dengan paragraf ini sangat terbantukan. Jadi misalnya di paragraf 1 dia menceritakan tema awalnya dulu gitu ya. Backgroundnya si tokoh dulu. Nah, terus di paragraf 2 dia cerita background tokoh dari sisi keluarganya. Yang ketiga dari sisi sosialnya misalnya ya. Jadi membantu. Jadi tercerai dalam beberapa paragraf tapi itu membantu si penulis. Kemudian yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis, jelas karena paragraf itu punya gagasan. Jadi penulis itu seperti menuliskan banyak-banyak paragraf karena dia bisa menuangkan ide-idenya di situ. Nah, kemudian apa sih fungsi paragraf bagi para pembaca? Nah, dari sini yang pertama, ada pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf dengan memisahkan atau menegaskan peran secara wajar dan normal. Nah, kita sebagai pembaca, kita juga terbantu nih teman-teman dengan adanya paragraf. Misalnya kita membaca sebuah novel. Nah, si penulis menyampaikan di paragraf 1 adalah sebuah background keluarga. Nah, itu akan tersampaikan, oh ternyata keluarganya si tokoh ini begini ya. Oh, ternyata di paragraf 2 nih cerita background, dia tuh punya masa lalu yang seperti apa, itu akan tertangkap dan sangat membantu kita. Jadi tidak bercampur-campur, ada yang background tentang keluarga yang digabung jadi dengan tentang sosial, itu akan membingungkan kita sebagai pembaca. Nah, dengan ada paragraf ini kita pun sebagai seorang pembaca sangat terbantu. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Nah, ini nih Kak, dengan adanya paragraf kita tuh membaca buku menjadi lebih nikmat, membaca novel menjadi lebih nikmat karena itu dia beruntun ya, beruntun dari awal gitu ya. Atau misalnya mau flashback dulu baru kita balik ke yang awal. Nah, teman-teman, fungsi paragraf bagi penulis dan pembaca, teman-teman bisa baca lagi di materi PDF yang saya sudah kasih ya di ini tulisnya. Oke, nah kemudian kalimat-kalimat dalam paragraf. Jadi di dalam kalimat itu di dalam paragraf ada 4. Ada kalimat topik, ada kalimat pengembang, penutup, dan juga penghubung. Topik itu yang mengutarakan pesan utama, sedangkan pengembang yang mensupport ya, yang support si kalimat topik ini bisa terjelaskan dengan pembaca. Ada kata penutup ya, ditutup dengan biasanya misalnya kesimpulan atau apa ya. Nah, terakhir ada kalimat penghubung. Nah, kalimat penghubung ini yang menghubungkan nih supaya semua kata-kata semua kalimat dalam paragraf itu terhubung. Oke, teman-teman, itu aja tentang paragrafnya ya. Jadi, satuan bahasa kumpulan kalimat yang memiliki sebuah topik, sebuah gagasan yang hendak disampaikan. Oke, teman-teman, selesai videonya. Kita ke di video selanjutnya. Untuk memahami lagi tentang paragraf, jangan lupa teman-teman menyaksikan video lain yang sudah saya rekomendasikan dan juga membaca semua materi yang sudah saya kasih di PDF karena ini masih belum, ini hanya secara garis besarnya saja. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.